Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, kelas 6 SD Negeri Peleburan 01, Kota Semarang. Pada hari ini, pagi ini kita akan belajar mengenai tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 4. Anak-anakku kalian semua bisa membuka buku paket tema 2 halaman 26. Sebelumnya, amati gambar berikut. Apa yang kalian lihat pada gambar ini? Ya, benar. Di sini adalah foto atau gambar dari Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, ketika sedang membaca naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sebelah kanan Soekarno atau sebelah kirinya kalau dari foto nampak seorang tokoh yang kita kenal sebagai wakil dari Insinyur Soekarno, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Tak lain pula ada Ibu Fatmawati. Baik, saya ingin tanya, siapakah beliau? Ya, beliau bernama Insinyur Soekarno. Apa yang sedang beliau lakukan? Ya, beliau sedang membaca naskah proklamasi kemerdekaan. Apa tujuan beliau membacakan naskah proklamasi kemerdekaan? Tujuan Insinyur Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan yaitu supaya Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Seperti itu. Nah, menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita merupakan tugas setiap warga. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui. Di antaranya sebagai berikut. Tanggal 9 Agustus 1945, berarti saat sebelum Indonesia merdeka, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wedyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing.
Nah, berdasarkan bacaan tersebut, tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut. Kalian bisa mengisi dengan unsur 5W 1H. Apa, kemudian mengapa, siapa tokoh yang terlibat, bagaimana peristiwa tersebut, kapan, dan di mana. Isilah bagian ini dari informasi teks bacaan yang terdapat pada buku tema 2 halaman 26. Seperti itu. Kalian juga bisa mengembangkan informasi pada peta pikiran menggunakan kalimatmu sendiri. Seperti itu. Setelah itu kalian bisa mengumpulkan melalui Japri WhatsApp. Sekarang kalian buka buku paket halaman 28 sampai 29. Ayo berdiskusi. Di sana kalian akan menemukan sebuah gambar beberapa anak sedang bermain, ya. Kemudian ada pertanyaan berdasarkan gambar ini. Seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan? Nomor 2, apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupanmu sehari-hari? Jelaskan dan beri 3 contoh kegiatan dan perbedaan yang ada. 3. Apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut? Tulislah 3 manfaat yang kamu rasakan. Anak-anakku, kalian bisa menyalin jawabannya pada buku tematik kalian. Kerjakan tema 2 halaman 28 sampai 29. Kemudian berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ada simbol bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. 3. Kerukunan antar umat beragama. Inilah nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila bersimbol bintang, yaitu mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Berarti semua berhubungan dengan ketuhanan, seperti itu. Kemudian sila yang kedua yaitu bersimbol rantai yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. 1. Persamaan derajat. Kita tahu bahwa ketika zaman dulu derajat kaum laki-laki itu berbeda dengan derajat kaum perempuan. Namun atas jasa yang telah dikorbankan atau diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini, sekarang hak dan kewajiban para kaum perempuan itu sama dengan kaum laki-laki. Kita tahu bahwa zaman dulu tugas seorang perempuan hanya merawat anak, kemudian masak. Mereka tidak ikut serta dalam politik maupun hal yang dikerjakan oleh para lelaki. Namun karena jasa dari Raden Ajeng Kartini, sekarang para perempuan berhak mendapatkan pendidikan, berhak mengikuti segala kegiatan yang biasanya para lelaki kerjakan, seperti itu.
Kalau zaman dulu para perempuan itu sangat terbatas pergerakannya, seperti itu. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Yang keempat yaitu perdamaian. Kita lihat simbol rantai. Rantai ini ibarat besi yang sangat kuat. Mereka saling menyatu ya, membentuk simbol lingkaran. Ini artinya kita harus bersama-sama rukun, damai gitu. Saling menghargai hak asasi manusia, menghargai pendapat orang lain. Seperti itu. Kata kuncinya apa? Manusia yang adil dan beradab, seperti itu. Kemudian sila yang ketiga yaitu bersimbol pohon beringin. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nilainya, 1. Menggunakan bahasa Persatuan Indonesia antar daerah. 2. Memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia. Ketiga, cinta tanah air Indonesia. 4. Mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. 5. Berjiwa patriotisme dimanapun berada. Kita bisa melihat gambar pohon beringin, yaitu pohon yang sangat besar, mempunyai daun yang sangat lebat dan akar yang sangat kuat. Nah, hal ini mencerminkan persatuan, kebersamaan Indonesia, yaitu rakyat, seluruh warga negara Indonesia. Seperti itu. Caranya bagaimana? Menggunakan bahasa persatuan, bahasa ibu, bahasa Indonesia. Seperti itu. Kita tahu bahwa di Indonesia banyak adat, istiadat, suku, ras, bahkan agama. Nah, bahasa Indonesia itu adalah bahasa pengantar kita berkomunikasi antar daerah, seperti itu. Ya. Kita harus selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. Gitu. Tidak boleh mempunyai sifat egoisme, yaitu sifat yang mementingkan diri sendiri. Itu hindari atau jangan pernah mempunyai berpikiran seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian sila yang keempat yaitu berlogo kepala banteng. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat yang bersimbol kepala banteng yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung yaitu 1. Pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. Kedua, kekeluargaan harus diutamakan. 3. Kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. 4. Kebijaksanaan dalam mengambil solusi. 5. Keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. 6. Tidak memaksakan kehendak orang lain. Seperti itu. Bunyinya seperti apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi intinya dari sila keempat yaitu kita harus melakukan atau ketika kita ingin mengambil suatu keputusan itu harus dilaksanakan secara demokrasi, bermusyawarah, harus ditentukan bersama, tidak bisa ditentukan oleh satu orang atau pribadi. Begitu ya. Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Kalian
atau kamu harus begini, kalian harus begitu, tidak boleh. Jadi semua harus didiskusikan atau dimusyawarahkan bersama untuk mencapai apa? Apa yang dicapai? Yaitu kepentingan atau perkumpulan yang ingin dituju, seperti itu. Kemudian sila yang kelima bersimbol padi dan kapas. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima yaitu sebagai berikut. 1. Perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kedua, hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. 3. Perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. 4. Tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. 5. Mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Nah, nilai yang terkandung dalam sila kelima yaitu kata kuncinya adalah adil. Bagi siapa? Bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua warga negara harus atau setiap orang harus mempunyai sifat adil terhadap sesama. Nah, adil sendiri itu bisa diterapkan di bidang ekonomi. Misal sebagai contoh, kamu diberi satu kotak kue oleh pamanmu. Pamanmu meminta kuenya dibagi rata dengan adikmu atau dengan kakakmu. Jadi potongan kue tersebut juga harus dipotong sama besarnya, setengah-setengah. Nah, itu kalian sudah menerapkan contoh sosial keadilan bagi keluargamu atau bagi saudaramu. Itu contoh bidang ekonomi. Atau ketika kamu diberi uang 10.000 oleh ibumu, kamu 5.000, adikmu juga 5.000. Jadi harus nominalnya harus sama nilainya, tidak boleh kamu ambil semua gitu ya. Untuk yang sosial itu harus saling membantu, adil. Ketika kerja bakti ada yang membuatkan makanan, minuman, ada yang bagian nyapu, ada yang bagian potong rumput. Jadi semua dilakukan secara bersama, adil seperti itu. Kemudian dalam ruang lingkup politik. Jadi ketika di kelas kalian misalkan ada pemilihan ketua kelas. Jadi harus dilakukan secara terang-terangan atau harus bersifat terbuka seperti itu. Tidak boleh dilakukan secara tertutup, tiba-tiba langsung ketuanya ini. Nah, tidak, tapi harus dimusyawarahkan bersama. Nah, itu contoh rasa adil. Bagi siapa? Bagi warga kelas. Itu contoh politik yang ada di kelas. Seperti itu ya. Terima kasih. Sekian dari Pak Beni. Jika kalian mempunyai pertanyaan, kalian bisa menanyakan melalui WhatsApp group atau japri langsung ke nomor WA-nya Pak Beni. Kita baru saja mempelajari tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Sekian dari Pak Beni. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat pagi.